Jangan disimpan 10 wadah plastik yang bikin dapur kelihatan berantakan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Judul video ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya nyata banget buat dapur dan kepala kita. Di tengah kondisi sekarang, ketika harga kebutuhan naik dan rumah jadi pusat hampir semua aktivitas, dapur berubah dari sekadar tempat masak jadi tempat numpuk emosi. Niatnya hemat dengan menyimpan wadah plastik, yang hemat malah sabar, karena tiap buka laci rasanya kayak main tumpuk emosi versi ibu rumah tangga. Pembahasan ini penting karena yang bikin dapur kelihatan berantakan itu sering bukan barang mahal, tapi barang receh yang jumlahnya kebanyakan. Wadah plastik jadi simbol paling jujur dari kalimat, masih bisa dipakai kok. Sedikit bercanda ya bun, ini kayak baju rumah. Satu masih oke, tapi kalau satu lemari isinya sama semua, yang sumpek bukan cuma lemari. Dan ini relate banget dengan kondisi sekarang. Ketika rumah kecil dipaksa menampung terlalu banyak fungsi dan terlalu banyak barang. Bahkan media juga menyorot soal ini. Sebuah surat kabar pernah membahas tentang clutter di rumah yang berdampak langsung ke stres ibu rumah tangga, terutama di area dapur yang paling sering dipakai. Jadi ini bukan drama lebay, ini realita harian. Lewat pembahasan ini, kita bukan cuma ngomongin wadah plastik, tapi tentang hak kita sebagai ibu untuk punya dapur yang lebih rapi, lebih tenang, dan gak bikin pengen duduk sambil bengong sebelum masak. Pertama itu wadah plastik tanpa tutup. Ini tuh kayak sandal jepit yang sebelah hilang, masih disimpan tapi nggak pernah benar-benar kepakai. Biasanya kita nemu pas lagi semangat beberes, badannya numpuk rapi, tutupnya entah ikut pindah rumah atau kabur sama tutup panci. Akhirnya tiap buka laci kita kesel sendiri. Niat nyari satu wadah, malah bongkar semua isi laci. Satu-satu ditarik, disusun ulang, jatuh lagi, berisik, dan ujung-ujungnya dapur kelihatan kayak habis perang kecil, belum juga pegang spatula, tenaga sudah terkuras. Emosi mulai naik pelan-pelan, dan yang lebih lucu, setelah semua berantakan itu, kita tetap masukin lagi wadah, tanpa tutupnya ke laci. Sambil bilang dalam hati, siapa tahu nanti ketemu. Siapa tahu pas beberes berikutnya tutupnya muncul. Padahal harapan itu jauh lebih setia dari mantan. Bertahan bertahun-tahun tanpa kejelasan, tanpa kabar, tapi tetap kita tunggu dengan penuh keyakinan. Kedua, tutup wadah tanpa badan. Ini lebih nyebelin lagi karena seringnya ditumpuk rapi sambil bilang, siapa tahu nanti ketemu pasangannya. Padahal tiap kali dipakai cuma buat nutup panci darurat atau alas gorengan. Secara fungsi nggak jelas, tapi secara jumlah bikin laci penuh. Dan tiap lihat tumpukan tutup ini rasanya kayak lihat kaos kaki yang sendirian, kasihan tapi juga bikin emosi. Ketiga, wadah plastik yang sudah berubah warna. Yang dulunya bening, sekarang warnanya kayak kenangan masa lalu. Kuning kecoklatan, buram, kadang ada bekas saus yang gak mau pergi walau sudah direndam sabun semalaman. Ini bikin dapur kelihatan kotor walau sebenarnya bersih. Dan jujur aja bun, tamu datang, lihat itu. Kesannya bukan ibu rajin, tapi ibu kelelahan. Keempat, wadah plastik yang penyok atau melengkung. Biasanya korban microwave atau ketindih belanjaan, ditutup gak rapat, bocor. Dan pas dibuka bunyinya bikin emosi kecil. Ini tipe wadah yang bikin kita ngomel sendirian sambil bilang, kenapa sih susah amat? Padahal masalahnya sederhana. Barangnya sudah pensiun, tapi kita belum ikhlas. Kelima, wadah plastik bekas makanan, beli, bekas es krim, bekas kue, bekas sambal. Awalnya niatnya mulia, hemat dan kreatif ala emak-emak sejati, tapi lama-lama jumlahnya kayak koloni. Satu dipakai,
10 numpuk, dan ujungnya dapur terlihat kayak gudang logistik. Bukan dapur rumah yang pengen kita lihat tiap pagi. Keenam wadah plastik yang jarang banget dipakai, biasanya ukurannya aneh atau fungsinya spesifik banget. Cuma kepakai pas acara besar, tapi tiap hari nongkrong di rak, ini kayak tamu yang datang cuma setahun sekali, tapi tiap hari tidur di sofa, makan tempat, bikin sempit, dan bikin kita susah cari barang yang sebenarnya sering dipakai. Ketujuh, wadah plastik dengan ukuran nanggung, terlalu kecil buat lauk, terlalu besar buat bumbu, akhirnya cuma muter-muter rak tanpa identitas. Kita simpan karena merasa masih layak, tapi setiap kali mau dipakai selalu batal, dan ini bikin dapur penuh barang yang tidak pernah jadi solusi. Kedelapan, wadah plastik yang sudah bau, walau sudah dicuci berkali-kali, direndam, dijemur. Baunya masih nempel kayak trauma. Ini bukan cuma soal aroma, tapi juga bikin kita malas pakai, dan tiap kali buka tutupnya, rasanya pengen langsung tutup lagi sambil pura-pura nggak lihat. Kesembilan, wadah plastik dengan desain beda-beda. Warna rame tinggi rendah. Bentuk unik tapi nggak satu suara. Ini bikin rak kelihatan berantakan walau isinya sedikit. Mata capek duluan sebelum tangan bergerak. Dan jujur aja, ini sering bikin kita ngerasa rumah berantakan. Padahal yang berantakan cuma visualnya. Kesepuluh, wadah plastik yang disimpan karena alasan sayang. Sayang karena dulu beli mahal. Sayang karena hadiah. Atau sayang karena merasa masih bisa dipakai. Padahal setiap kali lihat justru bikin hati berat. Ini tipe barang yang secara diam-diam nyedot energi. Bukan karena fungsinya, tapi karena rasa bersalah yang kita pelihara sendiri. Kadang yang bikin dapur terasa sesak itu bukan luasnya, tapi rasa bersalah karena menumpuk barang yang katanya masih berguna. Padahal tiap dibuka bikin napas ikut pendek, kita simpan karena niat baik, tapi efeknya malah bikin hati ribut sendiri. Dan lucunya ya bun, wadah plastik ini sering lebih awet dari niat hidup rapi kita. Melepas beberapa wadah, bukan berarti hidup jadi kurang. Justru seringnya dapur jadi lebih ramah, lebih gampang dibersihkan, dan lebih jarang bikin kita ngomel sendirian sambil nyari tutup yang gak ketemu. Ini bukan drama rumah tangga besar, tapi versi kecilnya yang kejadian hampir tiap hari. Dan kalau bisa dipangkas, kenapa harus dipelihara? Pelan-pelan saja bun, nggak perlu langsung sempurna. Cukup satu rak terasa lega, satu laci terasa ringan. Karena dari situ, biasanya semangat ikut naik, mood masak ikut balik. Dan hati jadi sedikit lebih sabar menghadapi urusan lain yang jauh lebih besar dari sekadar wadah plastik. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.